banyak versinya. Jadi orang pinter, perempuan pinter dibilang cantik, ya kan? Orang good looking ya cantik. Kemudian cantik itu banyak. Oh, jaketnya cantik ya. Oh, jilbabnya cantik ya. Jam tangannya cantik ya. Banyak sekali. Bulan penuh cinta, penuh kasih sayang, biasanya vibes-nya menyenangkan, ceria, pink di mana-mana ya, bunga-bunga. Mohon maaf ya, hari ini nggak ada pink nuansa sama sekali. Tapi nggak apa-apa, yang jelas hari ini kita akan bahas yang ada hubungannya dengan asmara juga karya. Karena memang ya, kalau ngomongin ini nih, bawaannya selalu ceria, menyenangkan, dan nggak ada habisnya gitu. Nah hari ini aku bawa aku mengundang ya seseorang dari Surabaya, dari jauh-jauh, karirnya luar biasa. Dan dia juga termasuk aktif di mana-mana. Langsung aja, selamat datang untuk Yovita. Halo, selamat datang kakak. Gimana? Udah kemana aja di Bali? Lagi udah ke Singaraja, di Denpasar juga. Jumat kemarin ya, Singaraja. Terus ke Denpasar lagi, iya. Singaraja lagi. Nggak capek tuh? Hatinya kan di Singaraja. Siapa? Jadi harus balik. Udah mulai ngerayu-rayu nih kayaknya. Nah untuk sahabat kreatif, jadi Yovita Alfiana ya. Jadi seorang influencer, seorang public speaker juga, ya kan. Terus juga brand ambassador, kampus ambassador, diambil semua, pusing dah. Enggak. Singer juga, songwriter juga. Dari kapan nih memulai semuanya itu, mengembangkan semua skill dan kepercayaan dirian itu? Kepercayaan diri itu gitu. Sebenarnya sih aku tipe orang yang nggak tahu bakatku apa, bisaku apa. Serius? Jadi yakin? aku jadi aku nggak tahu bakatku apa. Dulu waktu kelas 5 atau 6 waktu mau UNAS ujian itu, waktu itu sempat kayak ada psikotes gitu dari semua anak-anak di psikotes, kecerdasan musikku tuh paling tinggi. Tapi aku rasa aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, bikin lagu aja nggak bisa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus habis itu ditawarin lomba vokal juara 1, kemudian lomba vokal grup tingkat juara 2 tingkat nasional, juara 3 tingkat nasional. Terus bikin lagu untuk kedokteran jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Betul. Waktu itu aku kayak kayaknya ini deh, ada kayaknya punya deh kayak ya. punya kayak gitu. bisa deh nyanyi. Tapi sampai ke jingle bukannya udah ada bakat tuh dari kecil nyanyi terus kan? Nggak mungkin nggak ada yang lihat bakat seorang Yofi gitu. Aku sebenarnya dari kecil itu baru dibeliin keyboard itu dari SMP kelas 1. Kecil kelas berapa? SMP kelas 1. Oh SMP. Tapi dari kelas 5-6 SD tuh aku seneng bikin lagu-lagu tapi tanpa alat musik karena aku nggak bisa waktu itu. Ih, pinter banget kan? Iya. Terus akhirnya aku dibeliin keyboard. Setelah itu masuk di SMA itu aku masuk di choir paduan suara di SMA. Terus diikutkan lomba tingkat Jawa Timur juga untuk vokal grup dan lain-lain. Setelah itu masuk di kedokteran, makin banyak tawaran untuk didelegasikan ambil lomba juara 2 tingkat nasional di Fakultas Kedokteran Trisakti dan Fakultas Kedokteran UI di juara 3 tingkat nasional. Terus ditawarin juga untuk cover banyak dan collab sana sini gitu. Terus cipta lagu itu tadi jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Lebih suka nyanyinya solo atau bergrup? Beda sensasi sih. Sensasinya beda. Dipilih dulu, ya lebih suka yang mana? Kayak suka bareng ya. Oke. Karena aku bisa dengar suara orang yang unik-unik. Sopran atau mezzo-sopran. Ya, jadi bisa sopran bisa alto. Jadi aku semenjak di SMA itu kadang waktu kalau di paduan suara kan ada kayak tes sopran sama alto gitu. Bener. Jadi guruku paduan suara dari SMA udah, kamu mau sopran atau alto terserah. Ditawarin. Yang kurang apa Pak? Gue bilang sopran aja, sopran dikit. Oh ya udah. Terus di FK juga sampai, Dek, kamu bebas lah, sopran apa masuk aja gitu. Oh gitu ya. Ya udah aku masuk sopran karena biasanya kalau di choir itu soprannya kan yang butuh kuat, suaranya suara suara utama harus kedengeran. Gitu. Jadi ini kok aku dari SMA kok ditawarin, orang-orang dipilihin, aku ditawarin. Itu kan. Serah deh, mau yang mana serah deh ya. Iya. Sampai aku belajar dari musik director dan sebagainya. Oh, suaramu tuh tergolong ini deh, mezzo sopran. Jadi bisa sopran, bisa alto. Jadi nggak tahu tinggi banget, nggak rendah banget, tidak bisa dua-duanya. Oke. Gitu. Kalau aku juga seperti yang nawarin kayak bilang kan kalau di
paduan suara lebih ke tenor ya. Iya, Tapi tenor. ada yang bilang kamu tuh bariton gitu. Oke. Ada yang bilang sih, nggak tahu nih yang bener yang mana kan. Oke, tapi di tengah-tengah kesibukan yang lumayan padat, banyak kayak gitu. Ini nggak sih apa kayak ngerasa senengnya lebih banyak atau jenuhnya lebih banyak? Aku sebenarnya memang dari kecil itu aku nulis. Waktu tuh memulai perjalanan karir sih sebenarnya Nulis dulu. bareng-bareng. Jadi kayak endorsement gitu kan. Awalnya aku cuma mau bantu orang aja. Makin kesini makin banyak tawaran sampai ya itu tadi ada minta press list, red card. Tapi aku nggak mau ngasih sebenarnya. Cuma mereka seikhlasnya aja aku bilang. Mereka kasihnya sampai ratusan, ada yang jutaan juga. Waktu itu ya, zaman itu ya. Terus bikin buku tuh aku ditawarin, Kak minta tulisannya ya gitu, sama kolaborasi sama 10 motivator muda Indonesia. Wow. Itu terus bikin lagu. Jadi setelah aku bikin lagu untuk jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, terus muncul publish di Jawa Pos beberapa kali, di Kumparan dan media-media banyak sekali, di TV, di radio-radio. Jadi itu akhirnya diamanahkan sama ibunda saya, dekan Fakultas Kedokteran, untuk menciptakan lagu himne, jingle atau mars dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unisma. Gitu. Dan itu juga di samping itu juga ditawar juga untuk kamu mau nggak ciptain radio ini gitu. Cuma aduh kok radio? Ya, ditawarin juga. Ngebangun radio Iya, atau jadi radio. announce lagu radio. Lagu untuk radio. Oke. Nyiptain lagu gitu. Sebenarnya untuk lagu-lagu itu, lagu cinta dan sebagainya itu juga udah punya, cuma tinggal produksi aja. Sempat ditanya kapan nih rilis singlenya atau lagunya gitu. Habis pendidikan aja ya. Kapan ya gitu. Milih juga kayak lebih fokus kemana, bingung gak sih? Songwriter juga iya, singer juga iya gitu. Terus juga fokus di kampus kan juga distraksinya banyak gak sih itu? Sampai akhirnya sebenarnya lebih nyaman di mana sih seorang Yovie untuk memilih semua nih skill-skill yang kamu udah tinggal dijalanin aja gitu. Aku nggak bisa milih orangnya. Serius? Jadi, ya, aku nggak bisa milih. Atau Jadi sukanya deh di mana deh? Nyamannya. Aku tipe orang yang kalau ngejalanin itu selalu sepenuh hati gitu. Oke. Jadi aku nulis, aku bikin lagu, aku endorsement, aku jadi pembicara, speaker dan lain-lain, itu aku ngejalaninnya sepenuh hati. Jadi aku nggak pernah beban. Dan aku prinsipku memang dimanapun tempat kita berada, yang penting kita bisa bermanfaat. Itu aja. Dan aku dari awal aku udah bilang aku mau kasih karya itu untuk ketika laguku bisa didengarkan oleh banyak orang, itu aku udah senang. Satu, ketika tulisanku bisa dibaca, itu aku udah senang. Hanya sebatas itu. Tapi banyak banget akhirnya tawaran masuk. Dan yang awalnya aku hanya ingin bantu orang aja, aku ingin kasih bermanfaat kayak gitu-gitu. Akhirnya Tuhan mungkin itu bonus atau apa gitu. Jadi kayak ngejalaninnya lebih senang mana gitu. Sebenarnya senang semua, cuma musik karena memang senang ya, nggak beban, nggak mikir, nggak apa gitu. Jadi kayak musik sih iya sih, maksudnya seneng, enak. Kayak semua udah punya porsinya sendiri-sendiri ya. Kayak semacam fokus dengan nyanyi gitu. Oke, hari ini full nyanyi gitu nggak sih? Gimana sih nge-manage-nya gitu? Oke, hari ini fokus nyanyi. Terus malam pengen nulis. Itu benar-benar fokus nulis atau bisa kayak ya udah istirahat nyanyi gitu. Seru banget ya kayak semua hal ya? Semua hal kamu bisa gitu. Enggak, aku tidak menjadwalkan. Enggak sama sekali. Enggak. Tapi untuk fokus dan bisa, kan panjang tuh prosesnya. Aku orang yang kalau nyiptain lagu juga nggak lama, nulis juga nggak lama. Jadi ketika aku bikin lagu itu yang untuk jingle itu 2 jam aku baca buku, 2 jam aku cari chord, 2 jam itu aku cari kata-kata. Jadi 6 jam. Kalau lagu cinta, karena kemarin aku sudah dari pengalaman jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, aku bikin lagu untuk Mars ini FKIK Unisma itu 1 jam. Lagu cinta lebih cepat lagi, karena kan menuangkan hati. Pengalaman sendiri ya. Kadang denger hujan aja kayak, oh denger rintik hujan nih, jadi lagu. Padahal kadang kalau misalnya di lampu merah nih, dapat lagu. Di toilet nih, lagi ngapain di toilet? Cari ilham, dapat lagu kayak serius. Wow. Iya, segampang itu ya. Wow, ada yang mau menawarkan untuk sebagai apa mungkin ya, songwriter mungkin atau singer mungkin. Kalau sejauh ini yang menawarkan label. Kalau sejauh ini yang menawarkan kekasih hati sih belum ada kayaknya. Wadidaw, gimana nih sekarang nih? Kita lanjut ke situ aja ya, ke asmara aja ya. Tapi ini kalau udah namanya kesibukan segala macam kan kadang-kadang terlalu banyak ini ya, fokus segala macam gitu. Hubungan asmara lancar nggak sih? Aduh,
Kakak lancar Ya nggak? bentar dulu. Bentar dulu, ini kan kita fokusnya ke Yofi dulu. Nggak aku. Kalau kakak ntar di belakang aja ya, internal aja. Oke. Gimana? Em, Lancar atau enggak sih ya? Dulu ya. Dulu itu ya pasti ada naik turunnya, hubungan itu pasti ada Oke, naik ya. turunnya. Apalagi kita lagi sibuk kan. Tapi dulu memang sempat sama-sama di kedokteran misalnya kayak gitu, sama-sama di kedokteran. Jadi kayak udah tahu jadwalnya dan lain-lain. Gitu. Kesibukannya Ini bukannya, ya. tapi jadi kalau aku ya masalah cinta sebenarnya tergantung yang datang siapa gitu. Gitu. Tergantung siapa. Ada cowok-cowok yang datang deketin itu, misal di galungan non medis gitu ya. Kadang mungkin nggak tahu ya jadwalnya anak kuliah di kedokteran dan lain-lain. Jadi kayak lebih, kok nggak dibalas-balas sih chatnya dan lain-lain. Padahal kita bisa lagi sibuk konsul atau sibuk kuliah dan sebagainya gitu. Mau fokus ya? Fokus. Tapi kalau di anak kedokteran itu dia lebih tahu kayak oh ya lagi ujian gitu. Tapi aku nggak bilang ini semua sama ya, enggak. Mungkin beberapa yang sama gitu. Aku melihat ada sesuatu. Ada yang lain. Cuman ya nggak tahu ya teman-teman yang memang di bidang ini ya, kedokteran segala macam, denger gitu untuk dapetin tamatan hati emang agak susah gitu. Jadi kalau menurut dari Yofi sendiri gitu ya, prinsip apa sih yang dipegang sampai sekarang gitu untuk tetap menyeimbangkan semuanya gitu, kerjaan oke, karir oke, terus self improvement juga oke, orang yang datang deket juga masih bisa jalan gitu kan, maksudnya nggak yang terlalu kaku gitu ya. Aku mau kerja dulu nih, aku mau fokus pendidikan dulu nih, nggak ada hubungannya dulu sama mereka ini, gitu nggak sih? Atau lebih pengen semuanya berjalan gitu aja? Aku pilih yang kedua, semuanya berjalan gitu aja, biar Tuhan yang mengatur yang terbaik. Terus memang tadi di sela-sela kesibukan, kalau dari aku sih mau ini mau itu apa? Kalau aku sih yang paling penting ibadah, Oke. doa itu dulu, karena itu kan yang ngisi roh kita dulu. Kalau dalam kita nggak kuat, gimana kita mau bangun yang luar gitu kan? Sama juga kayak rumah, kalau pondasi kita cepet nggak kuat, runtuh, ya rumah itu juga bakal cepet runtuh. Jadi gitu. kita bangun pondasinya dulu. Gitu. Nah, ini buat dasarnya sahabat dulu. buat sahabat kreatif yang mungkin ngerasa jangan deh terlalu sibuk, ntar nggak dapet jodoh. Itu gimana kalau menurut kamu, setuju nggak? Enggak sih, karena fokusku nggak hanya ke cinta, hidup tidak hanya tentang cinta. Tapi tentang Gitu, banyak tentang karir juga, Ya, disebutin, banggain orang tua juga, karir juga gitu. Sebenarnya ekonomi dan lain-lain itu berjalan sih, itu kan kebutuhan duniawi aja sebenarnya gitu. Tapi yang penting adalah kebahagiaan. Setinggi apapun jabatan kamu, tapi kalau kamu nggak bahagia, buat apa? percuma. Sebanyak apapun uang kamu, tapi kamu nggak bahagia, buat apa? Percuma. Oke. Iya. Yang paling penting adalah bahagia. Iya, bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, nikmat kita bakal ditambah terus sama Allah, sama Tuhan gitu. Jadi mau kita susah, alhamdulillah gitu. Ketika kita baik juga, alhamdulillah kayak gitu. Jadi aku lebih ke bersyukur aja sih. Jadi nggak mau kasih ekspektasi yang terlalu tinggi. Aku mau gini. Tapi itu ketika jatuh atau nggak sesuai, itu bakal down banget, nggak mau. Iya, gitu. kayak semacam kita berharap sama seseorang yang sebenarnya ya nggak harus berharap di situ, gitu kan. Benar. Seberapa kuat sih vibrasinya dari pasangan ya, atau orang terkasih deh, untuk kerjaan, untuk karir kamu gitu. Mungkin ini jadi inspirasi juga buat pendengar, penonton di rumah gitu ya, sahabat kreatif di rumah. Sometimes hidup itu adalah pilihan. Ketika kita nggak bisa memilih semuanya dan menjalankan semuanya, karena manusia memiliki keterbatasan gitu. Di sisi lain dia bidang ini unggul, tapi di lain itu pasti dia ada kekurangan gitu. Jadi manusia memang tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sempurna tadi. Jadi aku nggak cari yang sempurna juga gitu. Dan aku juga bukan makhluk yang sempurna, dan aku juga tidak ingin sempurna gitu. Jadi aku lebih ke bersyukur aja sih Kak. Dan gimana caranya aku bisa banyak bantu orang, berkarya, sebatas itu aja. Karena hidup kan hanya nunggu kita dipanggil. Aduh,
Iya, jadi Serem kalau udah, ya? iya, jadi kalau misalnya udah waktunya, ya buat apa? Manusia umurnya cuma berapa puluh tahun aja. Tapi kan Oke. kehidupan setelah ini kan ada kehidupan yang Ada kekal lagi ya? abadi Oh, gitu. iya. Jadi welcome to the jungle part 2. Asik. Hidup adalah pilihan, tapi pilihan yang kamu pilih banyak banget nih. Aduh. Karena nggak bisa milih karena. Jadi ngejalanin jadi udah jadi aja gitu ya skillnya, jadi aja gitu. Kayak di hire dari apa yang kita bisa. Itu kan hal yang luar biasa ya. Karena orang banyak yang pengen jadi penyanyi, ya kan? Pengen jadi segampang kamu juga jadi songwriter segala macem. Cuman mereka nasibnya beda gitu. Dan mereka mungkin cara belajarnya beda ya sama yang Yofi lakuin. Sampai akhirnya Yofi banyak nih prestasinya, banyak pencapaiannya juga banyak gitu. Aku aja baca sampai bener-bener kayak diri sakit ya. Wah, influencer iya, terus ini juga iya. Belum lagi beberapa kali aku lihat postingan di Instagramnya nih. Jadi host pernah, moderator pernah. Emang suka banget ya ngelakuin semua hal itu ya. Yang paling disuka nggak ada? Yang bener-bener kamu suka banget konsisten kamu lakuin? Yang paling aku suka, yang ada di depanku boleh. Ya Tuhan. Karena Ya Tuhan. karena kan kalau semuanya kan kalau kita nggak suka, Aku nggak bakal. terjebak nih. Mumpung hari-hari bahagia. Bener, Iya. bulan penuh cinta ya. Bulan penuh kasih sayang. Iya, gitu. benar. Sama juga kalau kita lagi MC, lagi siaran. Kalau kita nggak seneng kan kita nggak bisa sukses menjalanin apa yang kita suka. Jadi aku selama ini bisa konsisten dan bertahan karena aku suka ngejalaninnya tanpa beban. Mau Tanpa ada 1-2 pilihan, semuanya dilakuin. nggak dalam satu waktu. Jadi ibaratnya kalau time management itu ada beberapa teori, Kak. Kita harus tahu mana yang important, mana yang urgent. Oke. Kita harus tahu mana yang penting dan mendesak. Kadang ada kegiatan yang penting tapi tidak mendesak dan harus dilakukan hari itu juga. Tapi ketika itu kegiatannya urgent, harus mendesak, berarti kan hari itu juga harus dilakukan. Kita bisa bikin list yang banyak, mana yang urgent, mana yang important. Kita harus tahu bedakan itu mana yang prioritas dan tidak gitu. Kayak misal kita nolongin korban kebakaran, itu kan udah urgent banget, mendesak sekali. Kalau ditolong banyak korban meninggal, tapi juga penting juga gitu. Tapi ada kegiatan yang penting tapi tidak mendesak dan tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin ini ya prinsip yang udah kamu jalanin dari dulu, ya kan? Time management ini, Yap, gitu. skala prioritas waktu. Siapa sih yang ngasih tahu? Banyak baca juga di Oh, teori-teori banyak time baca. management. Jadi belajar juga karena waktu itu kan adalah pedang. Kalau kita nggak pinter main pedang, kita juga bakal Ketusuk sendiri. Iya, jadi kayak pisau kan juga. Pisau ini bisa berguna kalau kita bisa manfaatinnya dengan baik. Kalau kan bisa nyakitin diri sendiri. Iya, karena Nyakitin diri sendiri, aduh. sampai ke hati nggak sakitnya? Katanya ya sakit yang gratis ya ini. Sakit hati, sakitnya gratis. Sakit hati ya. Obatnya? Healing deh kalau Aduh, gitu. aduh. Kirain chatting aja. Hey. Yovita. Tapi ada nggak sih pesan yang mau kamu sampaikan ke sahabat kreatif itu terkait apa yang kamu jalanin, karir, terus juga kisah cinta yang semua bisa berjalan sealami itu, selancar itu, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke orang lain? Jadi ngikutin gitu langkah yang kamu lakuin sekarang. Buat aku, buat sobat kreatif, kalau dari aku sebenarnya dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, intinya buat orang itu jadi buat diri sendiri kamu jadi bermanfaat buat orang lain. Ketika itu bermanfaat buat orang lain, kamu akan dicari sama orang gitu. Tapi orang tidak akan mencari kamu ketika itu tidak bermanfaat buat orang lain. Oke. Gitu. Kadang mungkin banyak orang atau quotes yang beredar kalau datang butuhnya aja. Asik. Ya kan. Tapi memang urgent gitu kan. Kita perlu orang ini nih. Kita perlu kayak kita perlu orang kayak Kak Dias nih. Kita perlu MC kayak Kak Dias. Karena memang dibutuhkan. Bukan hal yang negatif juga ya. Bukan hal yang negatif. Satu lagi deh, lebih penting kita upgrade skill di dalam inner atau penampilan. Kalau aku, Yes, siapa lagi? kalau aku dua-duanya. Dua-duanya. Milih pun nggak bisa. Jangan Satu aja. Aduh. Karena kalau misalnya kita luar aja tapi nggak punya skill, sama halnya kayak cantik tapi nggak ada isinya. Oke. Cantik tapi nggak pintar, nggak ada isinya. Jadi kalau dalamnya aja diisi, pinter aja, bakal kalah sama yang lebih good looking. Karena orang good looking itu selalu dimaafkan. Nah, kesimpulannya adalah penampilan itu bukan yang utama. Tapi yang pertama. Bener banget. Makasih ya. Sama halnya kayak cantik ya, Kak.
perempuan cantik itu banyak versinya. Jadi orang pinter, perempuan pinter dibilang cantik, ya kan? Orang good looking ya cantik. Kemudian cantik itu banyak. Oh, jaketnya cantik ya. Oh, jilbabnya cantik ya. Jam tangannya cantik ya. Banyak sekali jadi aspek cantik. Mulai dari meskipun dia nggak good looking tapi dia pinter. Orang baru bisa, oh cantik ya, pinter ya dia ya. Ih kayak gini ya, kumlot ya, apa ya. Tapi good lookingnya juga, aduh ini kalau cantik model gini susah nih, karena turunan ini, udah turunan. Jadi cantik di lain sisi ya. Nah oke, kita akan lanjut lagi mungkin lain kali kita bisa ngobrol panjang-panjang soal apapun. Ya kita bisa ngobrol on air segala macam, live mungkin di Instagram. Nanti kali ya ada timing yang tepat gitu. Terima kasih nih untuk Yofi sudah ke Bali buat ngobrol ya. Aduh mengisi podcast. Kalau yang minta kakak kan nggak nolak. Wah, masih usaha ya. Mumpung hari cinta. Hari cinta. Temanya cinta kan. Baiklah, jangan lupa ya buat sahabat kreatif komen terus apa yang menjadi inspirasi ya atau yang kamu dapetin di sini, dan jangan lupa juga di subscribe, di like, dan pantengin terus channel RRI Singaraja. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.